Hai guys, kami dari kelompok 4 dengan saya Gabriel Alvaro nomor absen 16. Saya Nesa Syahia nomor absen 28. Saya Aisyah Hayunisa nomor absen 4. Saya Asmarani Wijata Makanugraha nomor absen 10. Saya Iqbal Hasanain nomor absen 22. Oke, jadi secara singkat, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hak kita. Sementara hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan sejak kita dilahirkan dan sesuatu yang diterima usai menyelesaikan kewajiban. Sementara pengertian kewajiban menurut beberapa ahli adalah satu, dari Profesor Dr. Notonegoro, menurut beliau kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan dua, dari Johan Yasin, menurut Johan Yasin, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga dari John Salmon. John Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak dilakukan, akan memperoleh sanksi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Nah, yang pertama ada pengertian hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama ada dari Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan yang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, Christine St. Kancil. Menurut Christine St. Kancil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Oke, yang ketiga, menurut Sutikno Mertokusumo. Sutikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Yang keempat, menurut John Salmon, terdapat 4 pengertian hak yang dikemukakan oleh John Salmon sebagai berikut. Yang pertama, hak dalam arti sempit. Yang kedua, hak dalam kemerdekaan. Yang ketiga, hak kekuasaan. Dan yang keempat, hak kekebalan atau imunitas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh semua orang secara universal atau umum. Hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang dimiliki oleh semua orang. Di sini ada beberapa contoh kewajiban. Yang pertama, kewajiban di sekolah yaitu adalah berperilaku baik dan sopan santun, mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga fasilitas atau nama baik sekolah. Yang dua, di rumah, belajar dengan rajin, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menyayangi anggota keluarga lainnya. Di negara, wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Masyarakat, wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum, wajib menaati berbagai aturan yang berlaku, wajib menghormati orang lain, wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Dan untuk diri sendiri yaitu adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, merawat dan menjaga kesehatan tubuh, berpakaian dengan layak. Oke guys, jadi hak di rumah adalah 1. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian. 2. Kebebasan berpikir dan bermain. 3. Mendapat hiburan. Kemudian hak di masyarakat, yaitu 1. Mendapat lingkungan yang bersih. 2. Mendapat pasokan serta aliran listrik dari pemerintah. 3. Mendapat akses pelayanan masyarakat. Kemudian hak di negara, 1. Kebebasan beragama. 2. Mendapat status kewarganegaraan. 3. Kemerdekaan dan keamanan fisik. Kemudian hak di sekolah. Yang pertama, menerima ilmu dan pengajaran dari guru. 2. Menggunakan fasilitas di sekolah. 3. Memperoleh bimbingan dan konsultasi. Dan terakhir yaitu hak untuk diri sendiri. Yang pertama, bergerak. Kedua, berpergian. 3. Berpindah-pindah tempat.
juga. Ada juga permasalahan atau tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, terganggunya kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi khususnya pada era digital. Kedua, masih terdapat kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ketiga, masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Keempat, terganggunya ekosistem flora dan fauna. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanggar peraturan perundang-undangan sebagai warga negara yang baik. Kita perlu menghindari tindakan yang dapat melanggar hukum. Contohnya, tindakan yang melanggar hukum seperti pencurian, perusakan harta benda, dan lain sebagainya. 2. Tidak membela negara sebagai warga negara yang baik. Kita wajib untuk membela negara kita. Terlibat dalam tawuran, merusak fasilitas umum, atau mengambil tindakan destruktif lainnya hanya akan merugikan masyarakat lain. Hal itu membuat tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. 3. Tidak menghormati hak asasi manusia. Tidak menghormati hak asasi manusia orang lain merupakan salah satu contoh pelanggaran kewajiban. Hal ini mencakup sebagai bullying, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, dan perampokan. 4. Tidak membayar pajak. Salah satu kewajiban warga negara yang sering dilupakan adalah membayar pajak. Membayar pajak tepat waktu merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. 5. Melakukan aksi terorisme. Melakukan aksi terorisme adalah salah satu perilaku yang merugikan. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara. 6. Melakukan kekerasan berbau sara. Melakukan kekerasan yang berbau sara termasuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Tindakan ini merupakan hal yang serius dan merugikan konteks kewarganegaraan karena melanggar prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan. 7. Merusak lingkungan dan fasilitas umum. Merusak lingkungan dan fasilitas umum merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini adalah bentuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kamu perlu menjaga lingkungan dan merawat fasilitas umum dengan baik. 8. Korupsi. Kegiatan korupsi dapat memiliki banyak dampak negatif pada masyarakat. Sebagai warga negara, kita perlu berusaha menghindari tindak korupsi. Hal ini sangat merugikan masyarakat. 9. Tidak mengikuti pendidikan dasar. Mengikuti pendidikan dasar adalah hal yang kewajiban yang harus dijalani semua warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengikuti peraturan pemerintah yaitu program belajar 12 tahun. Hal ini diperlukan untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah. 10. Tidak mematuhi aturan sekolah. Tidak mematuhi peraturan sekolah yang ada di sekolah dianggap sebagai contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif. Mengganggu kelas, merusak fasilitas sekolah, dan membolos sekolah dapat mengganggu lingkungan belajar yang efektif. 11. Melakukan tindak main hakim sendiri. Tindak main hakim sendiri di masyarakat merupakan pelanggaran kewajiban warga negara. Tindakan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Faktor terjadinya pelanggaran kewajiban negara dikutip dari jurnal UPI. Faktor terjadinya pelanggaran kewajiban terhadap warga negara bisa berasal dari dalam diri tiap individu dan lingkungan sekitar. Faktor lingkungan meliputi kewibawaan dan kemampuan pemimpin menjadi teladan. Berikut poin-poin selengkapnya. Kurang tegas aparat penegak hukum, bersikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan teknologi. Halo guys. Halo guys. Hitam. Dengan saya Masuk blok jadi bentuk. Oke guys. Dokter not